Buat temen yang mungkin suka trading tetapi nggak punya waktu atau kalian sibuk kerja, nih gue bisa saranin salah satu platform Bingbone yang berubah menjadi BingX saat ini. Dan ini kalian bisa download juga di Play Store juga ada ya, kalian bisa download dari HP kalian. Jadi di sini enaknya itu kalian nggak perlu ribet ya, kalian bisa trading sendiri tuh nilai plus poin, tetapi kalian bisa tinggal copy trade aja. Jadi mereka ada sedia copy trade di sini di mana kita bisa lihat profil orang masing-masing nih teman. Jadi kita nggak perlu buka posisi sendiri, kita nggak perlu membeli koin sendiri, tetapi kita bisa tinggal ngikutin orang doang. Jadi orang buka trade apa nanti kita bakal keikutan. Kalian juga bisa atur sendiri, kalian bisa lihat profil resiko mereka, mereka rata-rata maks ruginya berapa, keuntungan itu bisa sampai berapa, rata-rata sebulan tuh bisa mencapai profit berapa. Ini kalian bisa pilih semuanya sendiri dan ini gue rekomendasi banget buat kalian yang mungkin lagi sibuk atau mungkin nggak ada pengalaman di bidang trading. Ini semua juga gratis ya, disediakan oleh platform BingX sendiri dan kita nggak perlu bayar fee apapun teman. Jadi ya saran dari gue yang pertama mungkin kalian bisa filter melalui follower karena pasti kalau misalkan banyak yang ikut rata-rata udah banyak yang untung dari nih orang juga dan nih orang kemungkinan besar memiliki profit konsisten makanya followernya bisa sampai ribuan. Jadi itu aja teman cara gimana memilih copy trader yang baik teman ya. Jadi ya nggak perlu ribet trading sama sekali, kalian tetap bisa atur waktu kalian, nggak perlu ikut sinyal-sinyal segala, semuanya kalau misalkan kalian buka posisi semuanya nanti akan langsung otomatis terbuka juga di sini teman. Ini gue sangat rekomendasiin, WD-nya cepet, gampang, fee-nya juga rendah, kalian bisa langsung download melalui Play Store, kalian bisa daftar langsung linknya ada di deskripsi di bawah. Buat kalian yang nggak pengen ketinggalan update juga mengenai trading dan investasi cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak kesampaian bikin video YouTube, mungkin gue akan update di Telegram grup ini. Untuk link joinnya ada di deskripsi di bawah. Jadi persis banget terjadi teman-teman ya, ketika gue bilang kemarin terjadi rejection, penolakan pada tanggal 2 Januari ya. Jadi kalau misalkan kita ubah time frame-nya ke yang lebih pendek di sini untuk pergerakan Bitcoin, ini kalian bisa lihat ya kemarin ada penolakan di sini. Dan gue udah bilang pada saat itu harga Bitcoin masih level 47 sekian ya. Gue udah bilang bisa aja penolakan ini tuh memicu Bitcoin untuk kembali lagi ke bawah gitu. Kembali lagi retest ke area level 45 dan 46 lagi. Dan ini persis exactly terjadi baru aja hari ini teman-teman ya. Jadi Bitcoin kembali retest lagi di area level 45.000. Ini menyebabkan Bitcoin untuk beberapa kalinya ya, udah ke 6 kalinya mungkin ya. 1 2 3 4 5, udah ke 6 kalinya kita retest di support yang sama, yaitu support terkuat di level 45.800. Jadi kita balik lagi retest yang ke-6 kalinya dan kita nggak tahu apakah kali ini kita bisa bertahan atau enggak. Jadi sebenarnya ini persis banget ya, penolakan yang kemarin udah sesuai prediksi kita ya di video yang lalu. Jadi persis kalian perhatikan di sini ya, Bitcoin gagal breakout kemarin ya, di sini kita bisa lihat penolakannya dan di sini gue mungkin bisa ulangin lagi nih ya sekilas videonya. Dan sampai saat ini salah satu pertanda yang kurang bagus gitu kalau menurut gue ya pada Bitcoin ya. Terjadi penolakan di area ini teman-teman ya, ini bisa memicu potensial untuk kembali retest lagi ke area level 46.000 ini. Nah, di sana kalian bisa lihat memang ada potensi karena ada penolakan ini ya, kita balik lagi ke bawah dan ini adalah yang ke-6 kali. Dan memang teman-teman sampai saat ini menurut gua ada waktu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 hari lagi gitu lah ya. Jadi 1 sampai 2 hari ke depannya itu akan menentukan gitu whether kita bakalan break support di bawah level 45.800, di mana di sini memang probabilitasnya yang lebih besar karena memang ini polanya sejauh ini masih pola descending triangle dengan support sama dengan resist yang semakin rendah, dan ini memang pola seperti ini 70% biasanya breaknya lebih ke bawah, tetapi pastinya kita nggak mengharapkan 70% ini terjadi, pasti kita lebih mengharapkan 30% yang terjadi bahwa kita break ke atas gitu. Cuman ya ini kan udah sisa 1 sampai 2 hari lagi ya, jadi benar-benar menentukan banget di sini ya, apakah kita bakalan break support ke bawah atau kita bakalan sideways lebih lama lagi seperti ini gitu. Let's say misalnya kita sideways lagi gitu, kita break di atas level 4849, ya jangan terlalu memiliki harapan yang sangat besar juga untuk Bitcoin karena resist terkuat nih masih ada di level 52.000. Seperti yang gue bilang, kalau misalkan pengen cari posisi yang lebih aman, kita harus ngelihat konfirmasi reversal untuk Bitcoin nih harus ngebreak di atas level 52.000 ini, baru dia itu bisa dikatakan beneran terjadi pembalikan arah untuk Bitcoin. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya sideways, kita ke 49, kita ke 50, itu menurut gue masih belum bisa dibilang karena bisa aja terjadi fake out lagi seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kita ke level 52 lalu kita terjun bebas lagi. Jadi ya selama kita masih ada di zona ini ya, di zona area 45 sampai
51 sekian, menurut gue belum bisa dibilang ada pembalikan arah. Jadi menurut gue jangan terlalu berharap tinggi juga, dan saat ini memang lebih dekat ke daerah support gitu dibandingkan ke daerah resist ya. Ini memang udah data dan grafik sudah mengatakan lah saat ini posisinya kita lebih cenderung mendekati support, jadi lebih cenderung breaknya ke bawah dibandingkan kita balik ke atas lagi gitu ya. Apalagi volume ini semakin mengecil, dan ini mungkin 1-2 hari lagi penentuan apakah kita bakalan sideways lebih lama lagi, kita bakalan naik dulu ke 4849, atau bahkan kita terjun bebas di bawah level 455 sebagai salah satu support terkuat selama 1 bulan terakhir. Jadi ini adalah salah satu titik support, jadi menurut gue benar-benar penentuan gitu. Jadi kalau misalnya kita break support ini, maka artinya kita udah jebol support selama 1 bulan, which is ini adalah support Bitcoin yang paling kuat selama 1 bulan, dan nggak ada level yang baru lagi sebelum mencapai level 42, 43, atau bahkan level psikologis di level 40. Kalian lihat di sini ya, ini adalah grafik 1 hari untuk Bitcoin. Sebenarnya dari dalam time frame 1 hari sendiri kita belum pernah menyentuh di bawah ini teman-teman ya. Ini kita sentuh terakhir di tanggal 4 Desember doang nih ya. Kalau misalnya kita balik ke bulan Mei, nah ini kan kita meskipun kita udah nyentuh, bahkan kita udah break di bawah Bollinger Band bawah ini teman-teman, kita sideways tetapi kita sentuh lagi nih. Kalian bisa lihat di sini kita sentuh lagi, di sini kita sentuh lagi, di sini kita sentuh lagi teman-teman ya. Dan ini ada 3 kali sentuh BB bawah di sini. Tapi di sini kita kayak nggak sentuh sama sekali ya, mendekati tetapi masih belum menyentuh gitu. Ya ini bisa dibilang ya bisa aja gitu ada potensi kita kembali menyentuh BB bawah lagi untuk kita kembali retest lagi. Dan kalau misalnya let's say kita menyentuh BB bawah, ini mungkin minimal di level 44.000 gitu atau 43.000. Nah, tapi ya menurut gue ya mungkin level yang lebih psikologis mungkin level 40 ya. Jadi bisa aja kita retest support terkuat di level 40 ini. Kalau misalkan gagal ya dalam sebulan, ya gue bilang ini adalah harga rata-rata untuk Bitcoin selama sebulan. Selama kita bisa stay di harga rata-rata ini, yang dimana ini adalah level 35.000 sampai 34.000 untuk Bitcoin, lalu kita kembali mantul. Menurut gue overall tren Bitcoin masih cukup bullish, even kita jatuh ke level 35 ataupun 34, karena ini kita bisa gambarkan nah kurang lebih seperti ini ya. Jadi trennya overall nih masih bullish banget teman-teman untuk Bitcoin. Jadi meskipun ada penurunan di level 3435 itu masih tetap bullish, dan itu adalah menurut gue diskon termaksimalnya Bitcoin di level 3435 ini. Kalau misalnya kita break lagi kembali ke level 30, menurut gue itu nggak begitu bagus teman-teman. Ini akan nge-break tren selama hitungan bulan ini teman-teman. Dengan kita break di level 30 atau bahkan di bawah level 30, artinya kita udah nggak respect gitu ya. Kita udah nggak respect sama teknikalnya. Misalkan dia let's say break ke level 26, itu benar-benar udah bearish teman-teman. Tetapi as long as kita stay di tren ini teman-teman ya, yang dimana ini 3435 mentok, ini menurut gua ini masih ada potensi bullish sepanjang tahun 2022, potentially even di akhir tahun 2022 sampai 2023 untuk Bitcoin. Jadi kurang lebih itu aja teman-teman menurut pendapat gua. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa teman-teman, sampai jumpa di next video. Dadah.